Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati, alhamdulillah bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majelis taklim, yang mana majelis ini adalah merupakan kewajiban kita. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri setiap dimanapun ada pengajian, ya. Karena itu thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Sekali lagi bahasanya fariidatun, bukan fardun. Faridatun itu adalah syarat mubalaghah. Ada tekanan di situ. Sangat diperlukan, sangat difardukan. Sementara sholat aja hanya fardun bahasanya dan perintahnya. Tapi kalau mencari ilmu faridatun, ya, pakai syarat mubalaghah. Kenapa? Orang sholat tanpa ilmu cuma satu pahalanya. Orang yang ibadah sholat ada ilmunya, insya Allah banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau sholat sendiri enggak ada ilmunya, maka dihitung enggak sholat. Ya, kata Rasulullah, man sami'anida falam yu'taha laisa lahu sholat. Barang siapa yang mendengar suara adzan dan tidak mendatanginya, maka tidak dihitung sholat, ya. Jadi nggak ada jaminan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami selalu saya katakan ngaji dan ngaji, belajar dan belajar. Pada kali ini saya tidak akan mengupas masalah fikih, gantian, ya. Nanti fikih terus bosan. Ini adalah kitab Nasoihul Ibad, ya. Kitab tasawuf yang dikarang oleh lupa saya, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina fi barakatihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Al maqalatu sabi'ata wal ishruna
apa itu? Saya jelaskan, kitab Nasuhul Ibad ini sepertiga adalah mu'idhah. Mu'idhah itu nasihat dari para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah athar. Athar itu adalah ucapannya para sahabat, itu namanya athar. Yang ketiga adalah hadis. Jadi dalam kitab ini isinya mau'idhah dari para ulama besar, athar yaitu ucapannya dari para sahabat, hadis yaitu ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu mau'idhah, athar dan hadis. Itu jangan pernah ditinggalkan. Walaupun kadang-kadang ada salah satu ustadz mengatakan, mari kita kembali ke Quran dan hadis. Gitu. Kita kalau nggak tahu para ulama, mau mengajimu dari mana gitu. Ya, sementara kita bisa belajar sholat, bisa belajar membaca Al-Quran itu aja dari mungkin masjid tetangga sebelah kita yang ngajari. Jadi nggak bisa kita mau kembali ke Quran dan hadis selalu nggak bisa. Harus melalui ulama, harus melalui para guru. Ya. Kali ini menerangkan bagaimana sayangnya Allah terhadap umat Muhammad. Ya. Sayangnya Allah terhadap umat Muhammad sehingga Nabi Muhammad diberi banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan ibadah amalan para umatnya. An Sa'ad bin Hilal, diriwayatkan dari Sa'ad bin Hilal. Ini Sa'ad ini adalah sahabat ya. Berarti ini adalah athar. Rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati Hilal. Annal abda, sesungguhnya hamba Allah nih, idza adnaba, ketika hamba Allah ini berdosa, kata Hilal ya, mana maka memberi pemberian. Mana itu wal manni wal adha ya. Jadi Allah tuh memberi ya. Ay an'amwa alaihi, maksudnya memberikan nikmat kepada hambanya. Bi arba'a khisolin, dengan 4 macam pemberian. Yang pertama, la yahjubu anhu, Allah tidak menghalangi atau tidak menahan arizko, terhadap rezekinya hamba. Ay la yamna'uhu minar rizki, maksudnya walaupun hamba Allah ini berdosa, Allah tidak lantas menahan rizkinya, menahan kebutuhannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yahjabu anhu, dan Allah tidak menghalangi terhadap hamba as-sihatan, terhadap kesehatan badannya. Ai la yamna'uhu min sihatil badani, maksudnya Allah tetap memberi kesehatan badannya kepada hambanya walaupun kadang-kadang diberi ujian yaitu berupa sakit ya. Jadi walaupun kita ini bermaksiat, berbuat dosa, Allah tetap memberikan kita yaitu kesehatan badan. Wala yadharu alaihi dzambun, dan Allah tidak memperlihatkan kepada hambanya walau hambanya berdosa. Artinya apa? Walaupun kita ini banyak maksiat, tidak lantas dosanya dinampakkan di depan kening kita sehingga kita diolok-olok oleh orang banyak karena ketahuan banyak dosa. Allah tetap menyembunyikan dosa kita ya. Bal yastarohu
wala yu'aqibahu ajilan. Bahkan Allah menutupi dosa-dosa kita dan Allah tidak menyiksa pada hari itu juga di saat kita berbuat dosa. Dan dulu di zaman Nabi Lut begitu berbuat dosa langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai fi sa'atil hadirati bal hiluhu wala yuhmiluhu. Maksudnya walaupun kita ini berbanyak buat dosa, Allah tetap selalu mengurus kita karena Allah mempunyai sifat yaitu Rabbil Alamin yang maha mengatur alam semesta ya. Waruya dan diriwayatkan oleh tadi Sa'ad bin Hilal anna Adam alaihi salam qala, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam berkata, Nabi Adam itu sangat iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin. Sesungguhnya kata Adam, Allah telah memberikan terhadap umat Muhammad itu 4 keistimewaan, 4 kemuliaan ya. Ma'aqoniha, yang tidak pernah kemuliaan tersebut diberikan kepada saya, kata Adam ya. Jadi Nabi Adam enggak pernah diberi karomah atau kemuliaan yang hebat seperti umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdaha, salah satunya dari 4 perkara tersebut, qabulu taubati kana bimakkata. Dulu Allah, kata Nabi Adam, menerima tobatku waktu saya di Mekah ya, karena setelah Nabi Adam berbuat kesalahan yaitu mendekati pohon kuldi, lalu Allah hukum diturunkan ke bumi dengan Hawa. Ya. Diceritakan kila Nabi Adam diturunkan di negara India ya. Dan Hawa diturunkan di Jeddah ya. Makanya Jeddah itu nama dari seorang perempuan. Jadi ini Nabi Adam alaihissalam ngiri dengan Muhammad. Umat Muhammad ini berdosa dan di mana tempat boleh asal bertobat diterima tobatnya ya. Sementara Nabi Adam diterima tobatnya setelah sampai Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Sedangkan umatnya Muhammad itu tobat diterima tobatnya dimanapun tempat ya. Fayaqbalu taubatuhum. Kemudian dimanapun orang itu bertobat, Allah langsung menerima tobatnya. Karena Adam itu diturunkan ke bumi ini diberi bekal yaitu sebuah doa yang ada di Al-Quran. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Itu diceritakan dari Adam diturunkan di negara India sampai ketemu Makkah itu diceritakan riwayat ada yang bilang 200 tahun, ada yang bilang 400 tahun. Jadi begitu lamanya Nabi Adam membaca doa dan meminta ampun bertobat, maka diterima setelah nyampe Mekah. Ya. Sementara para umat Muhammad dimanapun tempat asal dia bertobat kepada Allah, maka diterima tobatnya. Ya. Wastaniyatu, adapun yang nomor 2 dari kemuliaan tersebut, Ani, sesungguhnya saya, kata Adam, kuntu labisan, saya itu waktu di surga berpakaian. Ya. Falamma asaitu, ketika saya bermaksiat satu kali saja kata Adam ya, ja'alani uryanan, maka Allah membuat saya telanjang. Karena Nabi Adam
saat diturunkan ke bumi itu tidak dikasih apa-apa, pakaian pun suruh buka, ya. Telanjang bulat, hanya dikasih bekal doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ummatu Muhammadin, adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'suna uryatan, mereka berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, ya. Fayal basuhum, kemudian Allah memberikan pakaian kepada mereka, ya. Jadi Nabi Adam ketika bermaksiat kepada Allah ditelanjangi oleh Allah dan dibuang ke bumi. Dan umat Muhammad ketika dia bermaksiat sambil telanjang, maka Allah memberi pakaian, ya, saat dia bertobat. Wa tsalitsatu, adapun yang nomor 3 dari kemuliaan tersebut, lamma asaitu, kata Adam, ketika saya bermaksiat, ya, farraqa baini wa bainam roati, maka Allah memisahkan saya kepada istri saya, kata Adam, ya. Karena saat dipisahkan diceritakan Adam di India, Hawa di Jeddah. Kemudian sekian lama dalam pencarian ketemulah di padang Arafah. Makanya dinamakan Arafah itu artinya perkenalan. Perkenalan antara Adam dan Hawa. Setelah sekian lama mereka lupa dengan wajah masing-masing. Dan pas pertemuannya adalah di Jabal Rahmah. Yang sekarang kalau Bapak semuanya melaksanakan umroh, nampak ada tugu. Di atas bukit, di padang Arafah itu ada bukit namanya Jabal Rahmah, yaitu gunung kasih sayang. Disitulah katanya diceritakan pertemuan antara Adam dan Hawa, ya. Jadi ketika Nabi Adam bermaksiat kepada Allah hanya sekali aja, mereka dipisahkan sama istrinya. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha, sedangkan umatnya Muhammad itu bermaksiat kepada Allah, wala yufarriqu, maka Allah tidak memisahkan bainahum, di antara mereka, wa baina azwajahum, dan di antara istri-istri mereka. Kita ini bermaksiat begitu banyak, tapi Allah tidak memisahkan kita dengan istri-istri kita, ya. Warabi'atu, adapun yang nomor 4, anni, kata Adam, sesungguhnya saya itu asaitu fil jannatin, saya itu bermaksiat sekali di dalam surga, kata Nabi Adam, ya. Fa akhrajani, maka Allah mengeluarkan saya, ya, minha, dari surga. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu ya'sunallaha, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kharijal jannati, berada di luarnya surga, ya. Nah, kita ini kan di dunia, enggak di dalam surga, ya. Fayudkhiluhum, kemudian Allah memasukkan kepada umat Muhammad fiha, ke dalam surga, idza tabu, ketika kita semua bertobat. Artinya kita ini bersalah, bermaksiat di dalam dunia, dan ketika kita mau bertobat, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Sedangkan Nabi Adam sudah di surga, begitu bermaksiat sekali, dikeluarkan dari surga, dilempar ke alam dunia. Maka dari itu enggak ada alasan kita ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad pun sangat sayang kepada kita, ya. Makanya banyak keistimewaan yang diberikan kepada Muhammad untuk umatnya. Wabsyir binuraini,
ketika di aras Allah menyuruh malaikat, wa absyir, berilah kabar gembira binuraini kepada dua nur, ila Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat Jibril disuruh Allah untuk memberi kabar gembira terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyan qablaha. Dan kabar gembira ini tidak pernah saya berikan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, kata Allah, ya. Jadi malaikat suruh turun ke bumi memberi kabar kepada Muhammad, yaitu ada nuraini, ada dua cahaya yang sangat berharga. Yang pertama adalah Fatihatul Kitabi, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimul suratil Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Ini adalah hadiah terindah, hadiah terbesar yang diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qara'a umatuka, kata Jibril, kata Allah yang diberikan Jibril, ketika umat membaca akhir Baqarah ini, faqala na'am, maka Allah menjawab na'am. Diriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya. Kemudian berkata, u'titu khawatimis suratil Baqarah min baiti kanjin min tahtil arsy, ya. Saya memberikan hadiah akhir surat Al-Baqarah ini diambil dari sebuah tempat, yaitu tempat yang istimewa yang di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yu'tahunna nabiyun qoblaka, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya gimana? Salah satunya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Rabbana, ya Tuhanku, la tu'akhidna, jangan hukum kami, ya. In nasina au akhtana, ketika kami lupa atau bersalah dalam menjalani hidup ini. Maksudnya di sini adalah lupa melaksanakan sesuatu yang difardukan oleh Allah, ya, dan lupa melakukan hal-hal yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya. Ini adalah permintaan hadiah, permintaan Muhammad yang diberikan pada Muhammad, yaitu akhir surat Al-Baqarah. Di sini dikatakan umatnya Muhammad, ya Allah, jangan kau hukum kami seandainya kami telah lalai melaksanakan apa yang kau wajibkan, dan kami lalai atau lupa melaksanakan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menjawab na'am, ya. Artinya kita ini sebelum kita berbuat dosa, Allah sudah memberikan maaf apabila kita bertobat, ya. Tapi jangan sering-sering melakukan kesalahan. Yang kedua adalah Rabbana wala tuhammil alaina, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kepada kami, ya. Beban-beban yang sangat berat yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Faqala, maka Allah menjawab na'am, ya. Ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga adalah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan kami pikulkan beban terhadap kami, yang mana kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maksudnya di sini adalah selalu kami menuruti hawa nafsu, ya. Dan surat ini surat yang paling istimewa. Bangga sekali Nabi Muhammad SAW setelah menerima ayat di akhir surat Al-Baqarah ini, ya. Dan surat ini adalah yang diabadikan oleh para ulama zaman dulu, makanya dibuat kalimat tahlil. Maksudnya apa? Orang ini kadang-kadang kalau nggak ada tahlilan malas membaca Al-Quran. Sehingga ketika dia ikut tahlilan, dia sering-sering baca ayat ini. Ketika ini kita baca, Allah bilang na'am. Ketika kita baca, Allah bilang na'am. Artinya ketika kita membaca ini, Allah telah bilang, ya, hai umat Muhammad, aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Walaupun kau tidak menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, itu makanya kalau orang yang ngerti apa itu tahlil, orang itu tidak akan ada yang membid'ahkan. Ya, ini karena ada hadisnya dan ini paling jelas diabadikan di tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau dibaca, kalau kita kaji tafsir Ibnu Katsir, inilah jawabannya. Ketika kita baca ayat ini, Allah bilang, na'am. Seharusnya kita bersyukur punya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hal-hal yang dihadiahkan kepada kita, ya. Kitab Nashokul Ibad ini isinya banyak perintah-perintah amalan dan bersyukur, ya. Jadi bukan fikih, ini adalah tasawuf. Selanjutnya hadis Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini boleh kita amalkan, ya. Ya Aisyah, kata Rasulullah, hai Aisyah. Aisyah itu istri yang paling muda. La tanami hatta taj'ali arba'ata asya. Jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengamalkan 4 perkara ini. Ini kata Rasulullah. Walaupun ini dibilang untuk Aisyah, juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Ya. Yang pertama adalah angtahtamil Qur'ana. Engkau harus menghatamkan Quran sebelum tidur, ya. Yang kedua adalah di sini kan kata Rasulullah, ya Aisyah, hai Aisyah, la tanami hatta taj'ali arba'ata asya. Jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengamalkan 4 perkara ini. Ya, yang pertama adalah angtahtamil Qur'ana, ya. Hendaknya engkau menghatamkan Al-Qur'an. Ini karena mu'anas, ya. Siti Aisyah itu kan perempuan, jadi bukan antahtami, ya. Yang kedua adalah wa hatta taj'ali al-anbiya'a laki syafa'atan yaumal qiyamah. Hendaknya kau meminta syafaat kepadaku dan kepada para nabi sebelumku nanti pada hari kiamat. Jadi sebelum tidur, Aisyah disuruh meminta syafaat kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelum aku. Yang ketiga adalah wa hatta antaj'alil muslimina radina anki. Dan engkau buatlah semua orang muslim dan orang mukmin di dunia ini ridho dan memaafkanmu.
Itu yang ketiga. Yang keempat, wa hatta taj'ali laki hajjatan wa umrotan, dan hendaknya sebelum tidur engkau berhajilah atau berumroh. Jadi Siti Aisyah sebelum tidur pertama suruh menghatapkan Al-Quran, yang kedua suruh meminta syafaat kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya, yang ketiga adalah suruh meminta ridhonya dan mendoakan orang-orang muslim dan mukmin sedunia di alam dunia. Yang keempat adalah disuruh melaksanakan haji dan umroh. Ya. Fatakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat Rasulullah masuk ke dalam kamarnya, waro'aituha baqiyat alal firasi. Rasulullah begitu masuk ke kamar melihat Siti Aisyah lagi nangis di atas tempat tidurnya karena begitu banyaknya tugas yang diberikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Falamma atamha qalat, ketika Rasulullah setelah melaksanakan sholat dan masuk ke kamarnya, ya Rasulullah, fadaka abi wa ummi amartani arba'ata asya. Kenapa engkau menyuruhku melaksanakan 4 hal tersebut? La aktir fi hadis sa'ah an taf'alaha, dan saya tidak mungkin dalam waktu ini juga melaksanakan 4 perkara tersebut, kata Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menjawab sambil tersenyum, ya, sambil tersenyum. Dan hendaknya 4 hal ini yang harus kita laksanakan sebelum tidur. Ini kalau enggak ada catatan nanti diulang rekamannya, ya. Waqala, dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qara'tan, ketika engkau mau tidur, sebelum tidur, qul huwallahu ahad thalatha marrah. Kau bacalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali. Faka'annama khotamtil Qur'ana, maka bacaan qul huwallahu 3 kali tersebut sama seperti engkau menghatamkan Al-Qur'an, ya. Masih agak gelepotan. Yang kedua, qala, berkata Rasulullah, idza sholaita alayya wa idza sholaita alayya, dan engkau bersolawatlah kepadaku. Wa alal anbiya'i min qabli faqad syara laki syafa'an yaumal qiyamah. Hendaknya sebelum kau tidur bersolawatlah kepadaku dan bersolawatlah kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Apa solawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu merupakan sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu adalah sholawat kepada Nabi, juga sholawat kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa idzan istaghfarti lil mu'minina wal mu'minatin wal muslimina wal muslimatin. Sebelum engkau tidur, hendaknya engkau beristighfar, meminta
ampun kepada orang-orang mukmin di dunia ini dan orang-orang yang muslim di dunia ini ya. Faqad soro laki fakulluhum raduna angki, hendaknya engkau meridhoi semua orang-orang yang punya salah kepadamu dan engkau memaafkan orang-orang yang punya salah kepadamu. Artinya sebelum tidur kita disuruh mendoakan umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kita berkata dalam hati, ya Allah, aku ridho dengan apapun yang telah dilakukan orang tersebut kepada hamba. Walaupun kita tadi atau kemarin atau kapanpun dizalimi orang, kita maafkan semua orang-orang yang menzalimi kita. Ya. Jadi pertama sebelum tidur kita suruh baca qul huwallahu ahad, itu sama dengan menghafalkan Al-Quran. Keduanya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan sholawat kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Yang ketiga adalah disuruh mendoakan para umat Islam, para mukminin, dan merelakan, meridhokan apapun yang orang lain perlakukan kepada kita. Kita harus ridho. Yang keempat adalah wa idzan qulti, dan kau berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faka'annama hajjati wa tamarti, itu sama dengan kau telah melaksanakan haji dan kau telah melaksanakan umroh. Hendaknya itu kita amalkan sebelum tidur. Insya Allah, Bapak, walaupun malam kita begadang, kalau ini kita baca, itu kita bangun sebelum subuh, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Cobalah dijalankan. Ada yang pernah ngamalkan ini? Ada yang pernah ngamalkan amalan ini? Ini hadisnya sahih, ya. Walaupun kata Rasulullah ditujukan kepada Aisyah, itu juga berlaku untuk kita ya. Ini kitab tasawuf. Tasawuf itu adalah membenahi hati kita ya. Kalau fikih adalah membenahi cara ibadah kita, dan tasawuf membenahi hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja karena sudah malam, dan mohon maaf atas kesalahannya, dan bahasa juga masih agak kelipotan ya. Doakan biar cepat sembuh. Sarafnya masih belum betul kata dokter ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kemurahan langkah kaki kita untuk mendatangi setiap majelis taklim, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita dalam rangka melaksanakan tugas kita sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.